bisa bikin rencana ini dan itu. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, ujungnya akan ketemu problem dan masalah. Coba buka sebentar Yakobus pasal yang keempat ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, punya rencana, pingin liburan mungkin, pingin jalan-jalan, pingin healing. Padahal healing hanya di dalam nama Yesus kan, betul kan? Tahu nggak? Kita itu bisa pingin memuaskan segala macam dengan segala aktivitas hanya memuaskan diri kita. Ibu-ibu sukanya belanja, memuaskan dengan belanja, beli baju bagus. Bapak-bapak sukanya otomotif atau mancing mungkin, atau berburu dan lain sebagainya lah. Semuanya pingin coba memuaskan dengan segala macam cara untuk memuaskan diri kita sendiri. Padahal segala sesuatu yang kita puaskan dengan sifatnya duniawi itu hanya sementara. Setelah itu, kalau nggak dipenuhi dengan Tuhan, akhirnya apa? Nggak ada damai sejahtera. Kita tuh beli mobil, 3 bulan kemudian udah bosen, pingin ngeliat mobil baru, pingin beli. Beli baju, beli handphone, paling senangnya hanya seminggu. Setelah itu cuek. Waktu mau beli, dilapin terus, dijagain. Setelah 2 minggu, 3 minggu, udah masa bodoh. Itu tidak akan pernah memuaskan. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi tidak akan memuaskan. Pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, duitmu, mobilmu, atau apapun hobimu tidak akan pernah memuaskan. Yang memuaskan hanyalah kalau kita ini dekat dengan Tuhan, diam dalam hadiratnya. Dan itu perlu dibangun setiap hari. Tanpa kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, tanpa kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, kita coba memuaskan diri kita dengan orang lain dan sesuatu yang sifatnya dunia. Yang lebih parah lagi kalau kita ini melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang dan dipuaskan orang. Wah, capek hidup. Kita coba melakukan sesuatu yang ingin dipuji orang, disukain orang, dapat like, komen, dan share dari orang lain. Ya percuma, sia-sia, kesel, capek, jadi orang Kristen munafik kok. Kalau kita coba senengin orang lain, capek hidupmu. Tapi kepuasan kita itu kalau kita ini tahu Tuhan, kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Katakan amin. Amin. Nggak perlu kadang, orang hilang-hiling perlu healing kok. Kadang kita perlu sesekali rest in the presence of the Lord. Perlu jalan-jalan, jangan kerja terus. Nikmati hidup. Hidup itu perlu kita nikmatin. Katakan hidup saya harus nikmatin. Bersama Tuhan. Dan saya harus bahagia. Ibu, amin. Ibu mau bahagia. Jangan cemberut terus, jangan stres terus, nanti cepat tua. Hidup kita harus enjoy, nikmatin tuh. Saya mau nikmatin hidup saya. Di samping saya bayar harga sama Tuhan, di samping saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi di sisi lain saya mau rest in the presence of the Lord. Kalau udah jenuh, capek, saya ajak istri saya makan, liburan dan lain sebagainya. Tubuh ini perlu diistirahatkan, nggak harus pakai ini, harus kerja ngotot ini, tidak perlu. Ujungnya nanti daging nanti. Kita perlu rest in the presence of the Lord. Apalagi kalau udah sumpek, stres, sesekali makan babi panggang, relax kan aja. Katakan kepuasan saya. Kalau saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah coba puaskan dirimu dengan sesuatu yang sifatnya yang kelihatan mata. Mau jalan-jalan, liburan, makan, mancing, apalagi sukanya laki-laki itu, touring dan lain sebagainya. Lakukan aktivitas apapun tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi di kamar doamu, harus setiap hari, nanti ada kepuasan. Nanti manifestasinya kamu jadi berkat banyak orang. Tuhan tuh mau seperti itu. Tapi kalau engkau sibuk ngejar itu, ujungnya capek, lelah tetap. Nanti kalau udah babak belur datang kepada Tuhan, ya ngapain kita mesti babak belur dulu? Bukan kalau lebih baik kita ikut Tuhan. Tapi kebanyakan kita yang dablek ini, banyak orang Kristen kan dablek kan. Ini dulu juga dablek ikut Tuhan, makanya bisa khotbah. Kepentur tembok dulu, jeduk, wes nggak ada jalan keluar, datang ke Tuhan. Yang muter-muter dulu lah, ngapain kita nih muter-muter dulu? Sudah babak belur baru datang kepada Tuhan. Bukan kalau lebih baik kita ngikutin aja maunya Tuhan, step by step. Amin. Kalau kita ngikutin step by step apa yang Tuhan mau, ya hidup kita bahagia, nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah kacau. Yo, kita kacau bingung karena ngikutin mau kita sendiri kok. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, kutunya jadi orang tuh egois sekali loh. Kita ngikutin mau kita sendiri deh. Hubungan suami istri. Suamimu sedang lagi nadanya tinggi, ngikutin dagingmu, kamu lawan dengan nada tinggi. Wah, ribut, gegeran, berantem. Bener apa nggak? Harusnya ngapain? Harusnya ngapain? Kalau suami pasangan hidup nadanya tinggi itu loh, kita ngapain meskinya? Senyumin. Tapi prakteknya? Ayo, haleluya. Terpancing kan? Kalau terpancing dipikir, wah langsung pakai ayat firman Tuhan nyerangnya. Wah, ngawur. Berapa banyak dari kita kalau kita ditekan orang lain, apalagi yang neken itu Tuhan itu pakai tekan kita itu pakai orang-orang percaya, itu hebat ya kan.
Terus kita langsung ngomong begini, oh dia kan ngerti firman, kan harusnya ngerti perasaanmu, ngerti perasaanku. Memangnya dia Yesus ngerti perasaanmu? Ayo, berapa banyak kita? Kita pingin nuntut pasangan kita ngerti seperti Tuhan, ngerti kita. Ya tidak bisa tuh. Terus kita coba kalau nggak terima langsung marah. Dengan marah kita pikir pasangan kita ngerti, tidak, malah ribut dan gegeran berantem. Benar apa Kak? Ya. Nah, yang rugi siapa? Yang pinter siapa? Setan yang pinter harusnya kita lebih pinter jadi orang percaya. Amin. Ini kalau ada orang nadanya tinggi, jelein, ngerendahin, malah pandang nggak apa namanya itu, nggak ngereken itu apa nggak ngereken itu, tidak menghargai segala macam. Oh, kasih senyum aja. Ya wis. Nanti kalau pasanganmu nadanya tinggi dibilang, datengin dibilang, peluk dia bilang, thank you ya, kamu tuh hebat dipakai Tuhan tuh, meremukkan hatiku. Kamu tuh pasangan dikirim Tuhan buat saya loh. Amin. 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 Kok berat? Kenapa? Praktek ya? Nanti Bu praktek ya? Ada suami kan Bu? Nggak ada. Kirim suami yang terbaik dari Tuhan ya. Nanti kalau ada orang yang jengkelin, kalau orang jengkelin, kira-kira reaksi kita ngapain? Tambah pipi kiri, kasih pipi. Kalau udah habis, diapain? Ditendang, nggak ada ayatnya ya. Kita kasih senyum, Bu, puji Tuhan. Saya ini pernah melakukan kayak begitu. Makanya saya bisa khotbah. Saya sering kali diperlakukan buruk orang lain, terutama netizen-netizen itu. Mengerikan itu. Saya tuh sering dihajar netizen, karena saya main di media sosial. Kalau komentar tuh nyakitin, seakan-akan tuh tahu kehidupan saya nggak respon itu, saya relax aja. Saya enjoy aja. Wong kamu nggak kenal saya, kamu bisa komentar apapun juga. Saya bilang thank you, nggak usah perlu direspon. Tapi kita kedaging kan rasanya nggak terima seringkali. Dia nggak tahu perasaanku, dia nggak peduli dengan perasaanku. Tadi pagi udah pagi-pagi ada orang konseling, kok dia nggak ngerti perasaanku ya? Mana mungkin suamimu belum bertobat kok ngerti perasaanmu? Ya nggak bakalan ngerti. Kita yang harus ngerti kebenaran supaya kita berdoa untuk pasangan yang nggak bertobat kenal Tuhan. Orang yang nggak bertobat yang nyakitin kita kenal Tuhan. Loh, ada orang-orang tertentu nuntut orang lain seperti yang dia mau. Dan kalau itu orang nggak bertobat, dituntut bagaimana? Loh, kalau dia bertobat kan dia memperlakukan kita seperti Tuhan memperlakukan kita kan? Betul apa enggak? Kalau ada orang memperlakukan buruk sama kita, terus kita coba tuntut orang lain itu melakukan seperti Yesus lakukan, tidak akan bisa. Justru kita jaga hati kita, berdoa buat orang itu bisa bertobat. Kalau orang itu udah bertobat, pasti kelakuannya baik. Amin. IG saya itu dihack kemarin. Di IG saya dihack coba nipu orang lain. Banyak sekali, ratusan, mungkin dia dapat ratusan juta. Followernya itu nggak banyak. Follower saya itu hanya sekitar 527. Tapi karena dia jual nama saya, orang itu percaya. Dia transfer 1.800.000, 1.300.000. Bahkan kakak ipar saya itu ketipu loh. Kenapa dia nggak chat saya? Kenapa dia percaya sama DM? Karena dia ada adopsi anjing lah, minta inilah, minta itu. Tertipu banyak. Saya secara daging kepiye itu di Tuhan. Loh, ini pakai pelayanan. IG ini pakai pelayanan. Karena saya banyak memberkati orang di media sosial. Dan setan tidak tahu. Dan setan tahu persis itu. Dan setan tidak suka itu. Setan hajar saya di sana untuk menghancurkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan saya yang di media sosial. Apapun yang Tuhan bisa pakai hidupmu di area mana dan itu membahayakan pekerjaan setan, di sanalah setan akan hajar hidup. Ngerti apa enggak ini? Ini saya ngomong dalam, kalau belum sarapan tuh pusing dengarnya. Di mana hidupmu dipakai Tuhan luar biasa, mempengaruhi banyak orang kepada Kristus, memberkati banyak orang. Di mana hidupmu membahayakan pekerjaan setan, setan akan gencar habisin saya. Nah, saya banyak kan di YouTube saya memberkati banyak orang, dan itu membuat setan babak belur benar-benar. Karena banyak orang dipulihkan, banyak orang bertobat, banyak orang dilakukan Tuhan. Dan setan nggak suka itu, dihajar lewat media sosial. Pertama dikuasain di Facebook, saya tarik balik bisa. Di IG saya jarang makanin IG, makanya nggak bisa tarik. Sampai hari ini dikuasain loh, menipu. Dan nipu terus tiap hari, pakai nama saya. Sampai semalam pun banyak yang tertipu. Kalau secara daging saya pingin damprat itu orang. Tapi buat apa? Serahin aja ke Tuhan. Suatu hari kalau ini orang bertobat, temuin saya. Kalau engkau denger ya, nanti video ini kan ya. Kalau denger engkau yang hack IG, suatu hari bertobat, cari saya. Saya akan ajak kamu liburan ke Bali. Saya bayarin hotelnya, saya beliin tiketnya. Saya ajak makan babi guling. Enjoy. Ya. Hidup kita kan bahagia karena pilihan kita. Di sisi lain kita bisa marah, bisa ngamuk,
atau kita bisa rest in the presence of the Lord. Hari ini ibu-ibu bisa duduk di sini, memilih untuk dengar Tuhan. Di sisi lain bapak ibu ini juga bisa pilih jalan-jalan car free day, tapi lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan. Hidup itu sebuah pilihan. Kita memilih yang mana, yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang hanya nguntungin daging kita. Amin. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Punya rencana, punya tujuan. Di Amsal pasal 27 ayat pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita nggak pernah tahu loh ke depan kita itu seperti apa. Siapa yang tahu sejam kemudian akan terjadi apa? Siapa yang pernah tahu setelah khotbah ini saya mendoain orang apa tidak? Altar call apa tidak? Tidak ada yang tahu. Ke depan kita tidak ada, kan ada yang pernah tahu masa depan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun datang, tidak ada yang pernah tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan bilang tanggal sekian, itu ngawur itu. Nggak usah dipercaya. Tidak akan ada yang pernah tahu masa depan seseorang itu seperti apa. Tapi kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita bergaul sama Tuhan, semua masa depan dan rancangan kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan ya, bergaul intim dengan Tuhan, ngalami Tuhan, kira-kira perlu khawatir apa enggak? Perlu stres apa enggak? Tapi kenyataannya kenapa kita sering kali khawatir dan stres? Kemana Tuhan? Loh, kita mikirin apa? Mikirin Tuhan atau mikirin pikiran apa namanya itu? Persoalan kita sendiri. Wong kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lu masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Amin.